Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga panjenengan masih diberi kesehatan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga panjenengan masih diberi kesehatan menjalankan puasa di bulan yang penuh rahmat ini. Sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasa. Jangan pernah putus-putus untuk bersolawat ya, karena sholawat menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syuhili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syuhili dhalimin bi dhalimin wa arijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit tentang sejarah sebutan dari orang-orang yang berjasa di lingkungan kita. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin panjenengan sudah banyak mengenal istilah bagi ulama-ulama kita yang disebut dengan kiai. Di era Wali Songo, kiai, sebutan kiai itu bukan hanya ditujukan kepada para ulama-ulama agama, terutama agama Islam ya. Jadi sebutan kiai itu ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya meramatkan oleh penduduk. Jadi jauh-jauh sebelumnya, di era para wali, para sunan, itu sebutan kiai itu ditujukan pada hal-hal yang bersifat dikeramatkan oleh penduduk. Ada yang istilahnya orang-orang yang waktu itu selalu dimintai pendapat, disepuhkan, atau istilahnya kasepuan. Lah itu dinamakan kiai atau ki. Lah ada lagi pusaka-pusaka, di mana pusaka-pusaka tersebut memang sangat keramat. Nah itu disebut juga kiai. Ada lagi kerbau yang dikeramatkan juga dinamakan kiai, serta gamelan-gamelan juga dinamakan kiai. Jadi zaman dulu itu memang kiai itu sebutan bagi hal-hal yang dikeramatkan oleh penduduk. Zaman era Wali Songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga, rubah untuk para ulama-ulama itu disebut dengan kiai. Agar apa? Agar warga penduduk menghormati, menghargai, ngregani para ulama-ulama tersebut. Karena apa? Karena ilmu beliau, karena tuntunan-tuntunan beliau, pendapat-pendapat beliau, serta ulama-ulama ini dengan ikhlas, dengan santun, itu mengajarkan tentang tata krama, adab, serta budaya yang tidak lepas dari syariat Islam. Jadi luar biasa sekali sahabat, dimana
para wali-wali itu merubah nama junjungan atau ulama, syekh atau lain sebagainya menjadi kiai. Lah, sampai sekarang terkenal sebutan kiai untuk sebutan para ulama-ulama ahli agama. Itu perjuangan para wali songo, terutama di Sunan Kalijogo ini. Setelah itu sahabat, para kiai-kiai ini, para yai-yai ini mempunyai turunan-turunan atau putra-putra. Jadi kiai-kiai ini orang-orang yang istilahnya berbobot atau berjasa bagi penduduk sekitar, terutama di babagan agama. Dan sebenarnya juga tentang mengajarkan bercocok tanam, pengobatan, serta orang kejinan, kesurupan itu juga dibawa ke kiai. Masya Allah. Terus istilah bagi putra-putra yai ini disebut bagus atau sampai sekarang terkenalnya Gus. Nah, Gus ini adalah putra-putra kiai di mana beliau memang dalam tahap belajar atau masih berumur muda. Jadi Gus-Gus ini beliau-beliau yang mengajarkan agama, tapi beliau-beliau sendiri masih belajar agama, masih muda-muda dan belum diangkat menjadi kiai atau sebagai pengganti bapaknya, abahnya, abinya, romonya. Jadi sebutan Gus ini sebenarnya berat sahabat. Karena apa? Karena beliau untuk meneruskan perjuangan-perjuangan leluhurnya dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama, walaupun dengan cara beliau-beliau sendiri. Makanya kadang Gus-Gus ini kadang unik-unik, tinggal bagaimana beliau menyebarkan cara dakwah beliau, lingkungan beliau. Ini awal mula yang disebut Gus dan Kiai itu tadi. Ya walaupun sampai sekarang hutan Kiai bagi gamelan itu masih ada, di keraton-keraton masih sebutannya Kiai. Tapi istilah Kiai itu artinya bagi hal-hal yang dikeramatkan, yang diagungkan. Masya Allah. Nah, kalau misalkan channel ini yang diguskan belangkonnya karena apa? Karena saya ambil dari filosofi belangkon ini, dimana belangkon ini dulu diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, itu menyontoh sorban, pemakaian sorban. Makanya ini kan hampir sama kayak sorban, dan dimana belangkon ini sangat banyak filosofinya tentang agama. Ntar enggak dikira Gus apa enggak, bukan Gus saya bukan Gus. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai dan Gus. Dan ada sebutan Ndoro Sayyid. Ndoro Sayyid ini ditujukan kepada turunan-turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi zaman dulu itu sebutan bagi para habaib atau terkenalnya sekarang Habib, itu dulu penyebutannya Ndoro Sayyid, tuan guru, atau Yi yang muda-muda, dan ada lagi Syarif dan lain sebagainya. Nah, sekarang fenomena sekarang para habaib disebut Habib itu untuk memudahkan kita penyebutannya untuk para turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya dari turunan Sayyidina Husain, atau kalau zaman sekarang itu ada perkumpulannya yang disebut Robitoh Alawiyah. Nah, Robitoh Alawiyah ini yang menyatukan atau tugasnya mencatat Habib-habib di Indonesia atau di dunia dari turunan Ba'alawi yang nasab naiknya itu dari Ubaidillah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga Ndoro Sayyid ini yang berada di Indonesia, Jawa khususnya, itu banyak juga yang turunan dari Sayyidina Hasan. Tapi rata-rata Al-Hasani ini biasanya itu tidak terlihat seperti Habib-habib yang kita kenal sampai sekarang. Makanya kita wajib menghormati beliau-beliau, para sayyid, para habaib, dan para kiai-kiai, dan para gus-gus, terutama karena beliau itu berdakwah, meneruskan dakwahnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, intinya kita saling menghargai, di mana ada turunan habaib, ada turunan sayyid, ada turunan kiai, ada gus-gus yang mengajarkan agama Islam, yang berdakwah, berceramah, menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih punya sanad keilmuan yang sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana kita ngaji gurunya para kiai-kiai, para habaib, para sayyid yang sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana tentang keilmuan? Kita ambil dari para wali songo, sahabat. Para wali songo berdakwah agama Islam zaman dulu itu dengan santun adab yang baik. Beliau mengajarkan mendekati masyarakat tidak minta diagungkan, tapi beliau mendekati masyarakat, bahkan para wali ini menikah dengan penduduk sekitar, kadang dengan para raden, para penguasa. Biar apa? Biar dakwah-dakwah beliau itu lebih bisa diterima oleh masyarakat lokal dan seluruhnya. Jadi perlu kita ikuti ya sahabat, dalam kita belajar agama, dalam kita menjunjung beliau-beliau itu kesantunan, kealiman, andap asor tata krama kita juga harus melihatnya. Serta bagaimana ulama-ulama ini kita ambil dari zaman Wali Songo, beliau juga sangat menghormati
para pemimpin-pemimpin yang menguasai di era beliau. Bahkan beliau ini tidak ingin menguasai. Kadang ada raja yang meninggal, itu diangkat dari keturunan raja itu sendiri, bukan dari sosok para wali. Makanya ada istilah aulia dan umaro, pemimpin dan ulama. Nah, dimana keduanya harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jangan sampai berseteru. Misalkan ada perselisihan, harus dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara mengeluarkan ujaran kebencian. Ya Allah. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tumpuan kita saja, di mana orang-orang di sekitar kita yang era zaman dulu itu banyak sekali orang-orang yang berjasa di sekeliling kita. Makanya kita sebut ada kiai, ada gus, ada habib, dan ada sayyid dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang luar biasa. Beliau juga manusia biasa yang tidak luput dari salah, tapi dari keilmuannya kita harus menjunjung tinggi, menghormati beliau. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era sekarang ini kita harus pintar-pintar memilah bagaimana kita yang akan kita ambil ilmunya, yang akan kita angkat sebagai guru kita. Kita juga harus pintar-pintar memilah orangnya yang andap asor, sanad keilmuannya yang baik, tutur katanya yang santun, yang ikhlasnya luar biasa. Justru malah itu di kiai-kiai desa itu luar biasa itu. Para yai-yai itu berjuang langsung dengan masyarakat, di mana kita yang selalu dididik oleh beliau. Jangan sampai kita tidak menghargai kiai-kiai desa. Karena apa? Karena kiai-kiai desa itu dulu yang mendidik kita dari alif ba ta sa sampai fikihnya, syariatnya itu kan diajarkan di langgar. Sekarang musola. Nah, langgar ini pun juga istilahnya kayak zaman dulu tempat peribadatan. Oleh Wali Songo dibikin menjadi musola. Luar biasa sekali wali-wali. Ya Allah. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang kiai, gus, habib dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita harus saling menghargai, menghormati. Bukan suku kita yang paling baik, bukan diri kita yang paling baik, bukan kelompok kita yang paling baik, tapi berusahalah menjadi manusia sosial yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai penerus Rasulullah, sebagai umat Rasulullah, harus mencontoh adab beliau, sopan santun beliau, dan bagaimana Rasulullah SAW menghargai, menghormati, serta sangat menyayangi umat-umatnya. Karena kita tidak punya umat, yang punya umat itu Rasulullah SAW. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupi. Banyak kata salah, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe bagi yang belum, dukung channel saya di Gus Blangkon. Baik sahabat, saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.